Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami akan mempresentasikan mengenai revolusi energi, peran nanomaterial dalam pengembangan high density battery. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Alvin Aprianto dengan NRP akhir 082. Saya Madawari dengan NM terakhir 104. Saya Muhammad Abdurrahman dengan NIP terakhir 5078. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aceh Utri Falaudin dengan NRP akhir 036. Latar belakang yang mendasari dari topik kali ini adalah baterai memainkan peran yang sangat krusial dalam kehidupan modern, serta baterai menjadi sumber daya utama yang memungkinkan berbagai teknologi dapat berfungsi. Dengan meningkatnya permintaan akan perangkat yang lebih kuat dan dituntut untuk lebih efisien, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan densitas energi baterai. Densitas energi yang tinggi memungkinkan baterai menyimpan lebih banyak energi dalam volume atau berat yang lebih kecil, sehingga memperpanjang waktu penggunaan perangkat dan mengurangi frekuensi pengisian ulang. Selanjutnya, untuk topik kali ini, tujuannya adalah untuk memperkenalkan konsep baterai densitas energi tinggi, kemudian menjelaskan peran nanomaterial dalam pengembangan baterai densitas energi tinggi, dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana nanomaterial dapat meningkatkan densitas energi. Definisi dari material nano adalah bahan yang memiliki ukuran dalam skala nanometer, yaitu antara 1 hingga 100 nanometer. Seperti contohnya adalah nanopartikel, nanotube, nanosheets, nanofiber, dan nanocomposites. Peran dari material nano dalam baterai antara lain meningkatkan konduktivitas listrik, kemudian meningkatkan kapasitas penyimpanan energi, serta mengurangi waktu pengisian baterai. Apa itu baterai densitas tinggi? Baterai densitas tinggi adalah jenis baterai yang dirancang untuk menyimpan lebih banyak energi dalam volume atau berat yang lebih kecil dibandingkan dengan baterai konvensional. Manfaat dari baterai densitas tinggi antara lain penyimpanan energi yang lebih efisien, kemudian waktu pengisian yang lebih singkat, dan umur yang lebih lama. Selanjutnya, dampak lingkungan yang lebih rendah dan kinerjanya lebih stabil. Jenis-jenis baterai yang menggunakan material nano ada beberapa, yaitu baterai contohnya nomor 1 baterai lithium ion nano, baterai 2 baterai lithium sulfur, 3 baterai natrium ion nano, 4 baterai solid state nano. Contoh aplikasinya di industri seperti satu, industri kendaraan listrik yang memiliki kelebihan pengisian cepat, kapasitas besar, dan juga tahan lama. Dalam industri elektronika, konsumen dapat memperpanjang masa pakai, mempercepat pengisian, dan juga tahan lama. Industri penyimpanan energi terbarukan memiliki keuntungan yaitu lebih efisien, lebih stabil, dan daya tahan tinggi. Dalam industri peralatan medis, lebih aman, lebih fleksibel, dan daya tahan tinggi. Nah, meskipun tadi disebutkan baterai high density energi ini punya banyak kelebihan, tapi sebenarnya ini tuh punya banyak tantangan yang paling utama itu adalah biaya produksi sama stabilitas dari baterai tersebut. Nah, kalau biaya episodik sih itu dikarenakan biaya produksinya lebih mahal karena proses yang kompleks. Nah, solusinya
kalau buat biaya produksi ini itu adalah menerapkan metode sintesis efisien seperti solgen dan hidroterma, terus menggunakan bahan alternatif seperti grafen, Maxen dan lainnya, lalu kolaborasi dengan industri atau akademisi. Sementara buat masalah stabilitas yang karena eh, high energy density baterai dengan material ini masih dikembangkan, untuk masalah stabilitasnya ini bisa bisa diatasi dengan menggunakan komposit berbasis polimer seperti PVDV dan modifikasi permukaan melalui pelapisan dengan bahan pelindung. Nah, karena semakin banyak penggunaan baterai di masa sekarang, kami merevisikan beberapa kebutuhan perkembangan mengenai high density baterai ini. Pertama itu, semakin banyak kendaraan atau alat yang memerlukan baterai. Kedua, karena baterai yang aman, yang andal untuk aplikasi kritis, mengurangi risiko kebakaran. Ketiga, peningkatan penelitian dan pengembangan baterai solid state dengan elektrolit padat yang efisien dan aman. Keempat, dan terakhir, kemajuan dalam penggunaan bahan kimia baru seperti litium sulfur untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya atau penggunaan bahan organik. Lalu yang berikutnya ada dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu dapat meningkatkan daya tahan baterai sehingga perangkat elektronik itu bertahan lebih lama. Lalu yang kedua, perangkat elektronik itu menjadi lebih ringan dan tipis dikarenakan baterai itu dibuat menjadi lebih kecil. Lalu yang ketiga, itu bisa mempercepat pengisian daya perangkat elektronik karena terbuat dari bahan nanomaterial. Lalu yang keempat, dapat mengurangi limbah baterai karena baterai dapat bertahan lebih lama. Jadi simpulannya itu adalah dapat meningkatkan densitas baterai menggunakan nanomaterial, menawarkan banyak keuntungan yang signifikan. Teknologi ini juga memungkinkan baterai menyimpan daya tahan banyak dalam ukuran yang lebih kecil, membuat perangkat seperti smartphone, laptop, dan perangkat wearable itu menjadi lebih tahan lama, ringan, dan portable. Selain itu, kemampuan pengisian cepat pada baterai ini membuat perangkat itu lebih efisien dan praktis dalam penggunaan sehari-hari. Secara keseluruhan tuh baterai berbasis nanomaterial mendukung kehidupan modern yang semakin bergantung pada teknologi portable dan ramah lingkungan, serta berkontribusi pada transisi menuju energi berkelanjutan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.